perguruan KSP Kerasakti ini merupakan satu perguruan silat yang berdiri pada tahun 1980, tepatnya lahir pada tanggal 15 Januari 1980 di Jalan Merpati nomor 45 Kota Madiun, yang dibidani atau yang dilahirkan oleh seorang tokoh guru kami, yaitu Bapak Raden Totong Gindarto. Jadi KSP Kerasakti lahir tahun 1980. Totong Gindarto ini beliau adalah seorang tokoh pada saat itu masih muda dia. Beliau belajar bela diri, tidak hanya satu bela diri mungkin begitu, sehingga yang terakhir karena pergaulan mereka pada saat itu dan kebetulan beliau ini lahir di lingkungan orang Tionghoa, akhirnya beliau tergugah untuk mendirikan suatu perguruan, yaitu awalnya adalah kungfu. Jadi Kerasakti ini adalah perguruan kungfu, bukan silat. Ya, awal berdiri tahun 1980 itu Kerasakti ini merupakan perguruan kungfu. Ya, makanya karena kungfu, di mana kungfu itu semuanya pasti menggunakan suatu gerakan-gerakan dari hewan. Ya, dari hewan, mungkin makanya kungfu harimau, ada kungfu bango, ada kungfu naga, ular dan lain sebagainya. Nah, guru mengambil suatu hewan yang menurut guru sesuai dengan cerita legendaris, juga bisa mungkin semua orang tahu bahwa yaitu Anoman itu adalah salah satu tokoh panglimanya Rama pada saat itu, ya, di cerita Ramayana. Makanya dia mengambil satu contoh gerakan yang terbagus menurut beliau, kecil tapi cerdik, yaitu kerang. Makanya di dalam logo di situ dicantumkan ada sebuah logo dipasang di bed ini manusia, di belakangnya kera. Ini bukan kita ilmunya kera tidak, tapi jurus gerakan yang dipakai itu adalah gerakan kera. Di mana kera adalah satu hewan yang sangat cerdik sekali di antara hewan-hewan yang lain. Dan kalau kita mengambil hikmah dari sejarah legendaris, Anoman itu pernah menjadi senopatinya seorang di dunia perwayangan yang pada saat itu Rama dan Sinta. Hanya seperti itu. Sehingga dengan perjalanannya waktu, perlu kami jelaskan sekalian kenapa sekarang menjadi masuk di dalam Federasi IPSI, Pencak Silat. Pada tahun 1980 kita mungkin masyarakat Indonesia secara umum tahu bagaimana hubungan Indonesia Tiongkok pada saat itu agak ada kerenggangan, sehingga ketika guru memaksakan diri kita menggunakan federasi kita tetap kungfu. Kalau sekarang mungkin ada wushu dan sebagainya, tidak ada masalah, tetapi pada saat itu nggak bisa. Mungkin kalau kita tetap kungfu dan kita tetap menginduk di Tiongkok, saya kira IKS tidak akan bisa berkembang seperti saat ini, karena hubungan yang kurang bagus antara Indonesia dan Tiongkok pada saat itu, sehingga ambil alihlah guru berpikir bagaimana supaya perguruan yang mereka bangun ini bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya pada saat itu. Akhirnya masuklah ke Federasi Silat. Dan akhirnya tahun 1981 IKS masuk di IPSI secara sah dan diterima untuk menjadi anggota IPSI. Itu ada tingkatan yang pertama, ketika dia masuk mendaftarkan menjadi anggota, itu sabuknya yang dipakai adalah sabuk hitam. Sabuk hitam dengan baju putih, baju latihan putih. Setelah sabuk hitam, dalam perjalanan dia rutin mengikuti latihan, materi diberikan 4 bulan selanjutnya dia akan naik menjadi sabuk kuning. Setelah sabuk kuning, dia terus belajar. Dalam 4 bulan, dia sudah menjadi seorang warga. Nah, warga itulah yang sudah diakui menjadi bagian dari keluarga besar KSP Kerasakti. Karena ketika dia sudah menjadi warga, otomatis database mereka, kearsipan di perguruan dia sudah masuk di dalam arsip perguruan. Tapi kalau dia masih dasar, masih hitam, kuning, itu masih anggota biasa. Tapi kalau sudah masuk ke biru, dia menjadi warga, masuk di database perguruan. Setelah menjadi warga, jadi sabuknya hitam dasar,
kuning untuk mencapai warga tingkat 1, terus setelah warga tingkat 1 dengan sabuk biru, nanti belajar lagi 8 bulan dengan sabuk merah, namanya pendekar. Nah, dan sabuk merah jadi pendekar, usia minimal itu 16 tahun untuk bisa menyandang gelar pendekar. Biarpun mereka katakan sabuk biru itu usianya 13 sudah bisa menjadi warga, tapi nanti untuk mencapai ke pendekar itu dia harus menunggu setelah mereka usia 16 tahun. Biarpun dia sudah latihan sekian tahun, kalau belum usianya belum menginjak 16 tahun, dia tidak bisa disahkan menjadi seorang pendekar, yaitu tingkat 2 istilahnya. Setelah tingkat 2, sabuk tertinggi di perguruan SD kelas 1 ini adalah merah strip emas, yaitu jabatan Dewan Guru. Nah, Dewan Guru itu di perguruan SD kelas 1 hanya beberapa orang, ya, yaitu adalah tingkatan tertinggi di perguruan SD kelas 1. Jadi sabuk yang ada hitam, kuning, biru, merah, dan merah strip emas. Ya. Itu materi yang diajarkan adalah bela diri, bela fisik, kekuatan. Ada juga IPS, istilahnya pernapasan. Ya, kalau di tempat kelas sakti namanya cikung, itu pernapasan itu untuk mengambil kekuatan alam yang ada ini. Itu tujuannya untuk kesehatan bagi seorang warga maupun pendekar. Insya Allah kalau mungkin hanya rasa-rasa capek sedikit atau hanya mungkin mau flu dan lain sebagainya, ketika kita mau melakukan gerakan yang namanya cikung itu tadi, insya Allah kita akan diberikan satu kesembuhan atau kesembuhan. Itu untuk yang diberikan di perguruan. Setelah nanti mereka menjadi seorang warga, perguruan memberikan bekal istilahnya ilmu bahkan yang nantinya bisa ilmu itu bisa untuk bekal mereka ketika hidup bermasyarakat. Kepentingannya untuk dirinya sendiri mungkin karena kehendak Allah bisa mengobati orang, bisa membantu orang yang lagi sakit dan lain sebagainya. Itu ilmu yang diberikan oleh seorang warga. Tambahan bekal dari perguruan, selain mereka mampu untuk bela diri melindungi dirinya sendiri, dia juga mampu untuk membantu masyarakat ketika masyarakat itu membutuhkan. Jadi saya atas nama pimpinan sekaligus Ketua Umum Perguruan KSD Kelas Sakti yang terpusat di Madiun yang sudah mempunyai anggota perwakilan di seluruh Indonesia. Harapannya 7 kabupaten yang ada di Indonesia sudah berdiri dan sekarang sudah go internasional. Kami berpesan kepada para generasi muda, kita semuanya tahu bahwa perguruan-perguruan besar yang sudah bisa sampai ke luar Jawa, ke luar negeri dan lain sebagainya ini, marilah kita bersama-sama bersatu padu untuk bekerja sama yang baik. Beda baju, oke lah, nggak ada masalah. Tapi kita sama-sama warga masyarakat NKRI, jadi warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bersatu padu, hidup rukun dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwa kita ini memang benar-benar adalah seorang pendekar yang mungkin sama, semuanya sama, mempunyai semboyan bahwa bagaikan seontai padi, semakin kita berisi maka kita akan semakin menunggu. Makanya kalau seorang pendekar itu mampu di dalam menguasai ilmu kanuragannya dengan baik, tidak mungkin dia akan sombong. Nah, makanya dengan adanya Madiun Kampung Pesilat, Kota Madiun adalah kota pendekar. Kita tunjukkan kepada warga masyarakat semuanya yang ada di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, siapapun yang hadir di Madiun, baik itu di kota maupun kabupaten, menggunakan baju apapun, ya, dia datang di sini akan merasa senang dan nyaman dan terayomi oleh para pendekar-pendekar yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Apa artinya kita punya sebutan Kampung Pesilat? Apa artinya kita punya sebutan kota pendekar kalau di wilayah itu tidak bisa melindungi orang-orang yang datang di Madiun? Dan ini harapan kami selaku pimpinan perguruan yang notabene punya anggota yang jumlahnya sudah ratusan ribu anggota. Kami berharap hidup rukun ini tetap harus ada, karena dengan kerukunan itulah nanti akan membangun wilayah khususnya yang ada di Kabupaten Madiun maupun kota. Para investor akan merasa nyaman dan tenang karena kelihatan masyarakatnya rukun. Kita bangun Madiun Kampung Pesilat ini awal tujuannya kan begini toh Mbak, sekilas saya ceritakan. 2013 kemarin setiap bulan Muharram orang Madiun, seputaran Madiun ini menganggap begitu mau masuk bulan Muharram ini sudah
bukan merupakan suatu kebanggaan seperti di Ponorogo dan lain sebagainya, Grebek Suronya, dan ya akhirnya di situ ada hiburan-hiburan yang menarik. Masyarakat berbondong-bondong jalan untuk melihat dengan senang hati tanpa ada gesekan. Tapi kalau di Madiun mungkin masyarakat mengatakan lain. Begitu menginjak bulan Muharram, gredeknya ini sudah mulai gredek suro ya istilahnya, bahasanya para ketua-ketua perguruan itu gredek suro. Kalau sudah masuk bulan Muharram ini semuanya sudah gredek. Mau keluar kelihatan ada hitam-hitam jalan ya kayak ini kan juga hitam. Jalan udah takut mereka. Naik motor dia sudah nggak mau minggir. Kalau nanti dia tetap jalan mungkin dipukul atau diapakan seperti itu. Tapi akhirnya muncullah ide yang sangat cemerlang para ketua perguruan untuk membuat suatu perkumpulan yang namanya Kampung Pesilat. Yang kebetulan itu juga dimotori oleh Kapolda Jawa Timur pada saat itu Pak Embung. Dia menjadi seorang tokoh sebagai terbentuknya Kampung Pesilat. Tujuannya namanya kampung ini kan pedesaan. Namanya pedesaan ini rata-rata orangnya mesti hidup. Bersahabat, bajunya beda, tapi kalau ada pendurenan mesti diundang. Dan ini jangan diderai niat mulia dari para tokoh-tokoh kita, dari adik-adik yang paling bawah. Tadi pesan-pesan saya ke generasi muda, jangan diderai para tokoh-tokoh ini yang mempunyai niat mulia ini dengan gesekan-gesekan yang tidak berarti. Toh akhirnya akan merugikan diri sendiri, utamanya cita-cita akan tercancel. Belum lagi kalau urusan lulus orang tuanya jadi ribet, perguruan ya hanya gara-gara 1-2 orang mungkin jadi jelek dan sebagainya. Makanya mari para generasi muda yang ada di seluruh Indonesia, silahkan saudara berlatih di mana saja yang menurut saudara yang terbaik, ikuti. Tapi persatuan tetap harus yang nomor 1.